Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya teman-teman. Saya Nurul Ain, NPM 1840302017. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan penentuan potensi angin untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB menggunakan metode Fuji-Mamdani. Oke, kita langsung saja ke latar belakangnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam melimpah ruah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi keberlangsungan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, ketersediaan alam kini semakin menipis. Dan untuk mengantisipasinya, energi baru terbarukan atau biasa disingkat dengan EBT merupakan salah satu alternatif pertama. Kondisi ini membutuhkan pengaplikasian penggunaan sumber energi baru terbarukan yang berbeda-beda di setiap masing-masing daerah. Potensi yang akan kita bahas pada penelitian kali ini yaitu adalah potensi energi tenaga angin untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat dengan PLTB. Metode yang akan digunakan untuk pembuatan sistem ini adalah logika Fuji-Mamdani. Metode ini telah sering dilakukan atau digunakan dalam kecepatan angin dalam masalah sistem pendukung keputusan kriteria input. Nah, adapun kriteria input yang digunakan di sini itu adalah kecepatan angin, dan suhu udara, dan juga tekanan udara. Sedangkan outputnya itu adalah berbentuk persentase. Penelitian ini diharapkan dengan sistem penelitian yang bisa membantu pemerintah atau pihak swasta untuk memilih dan menentukan potensi energi baru terbarukan, khususnya PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB ini paling optimal untuk dibangun dan dikembangkan khususnya di Kabupaten Sumeneb. Jadi penelitian ini itu adalah di Kabupaten Sumeneb dan umumnya di Indonesia demi mendukung penyediaan listrik di pulau-pulau terpencil atau terkecil di seluruh Indonesia. Oke, kemudian kita ke tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi energi angin sebagai alternatif pembangkit untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disebut dengan PLTB. Kemudian kita ke manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini dapat mendukung arah kebijakan dan strategi pemerintah. Yang kedua, penelitian ini dapat meningkatkan aksesibilitas atau penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, itu penelitian ini dapat membantu pemerintah atau pihak swasta untuk memilih dan menentukan potensi energi baru terbarukan, khususnya yaitu adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian selanjutnya kita ke solusi yang akan ditawarkan.
Adapun solusi yang ditawarkan di sini dari saya pribadi, yaitu perlu adanya riset lebih lanjut untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki dalam sistem pendukung keputusan yang telah dibuat, seperti melakukan kombinasi metode, penggunaan metode baru, atau menggunakan dan menambahkan kriteria baru yang diharapkan memberikan nilai ketepatan yang lebih baik. Kemudian kita ke penjelasan model fuzi yang digunakan. Nah, di sini model fuzi yang digunakan yaitu adalah fuzi Mamdani. Nah, sebelumnya teman-teman pasti ada yang bertanya, apa sih fuzi Mamdani itu? Nah, metode fuzi Mamdani ini itu adalah merupakan salah satu bagian dari fuzi inference system yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Metode fuzi Mamdani ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Kemudian, metode fuzi Mamdani dalam prosesnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fuzi yang dapat dianalisis secara matematis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian kita lanjut ke fusifikasi. Nah, seperti tadi, apakah itu fusifikasi? Nah, jadi fusifikasi ini itu adalah merupakan proses merubahnya bilangan tegas atau input ke dalam bilangan fuzi. Input kriteria ini terdiri dari nilai kecepatan angin, tekanan udara, dan juga temperatur. Nilai tersebut akan diinput ke dalam sistem fuzi. Representasi yang digunakan adalah trigonometri. Setiap himpunan tersebut akan dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah aturan atau rule bus atau fuzi rule bus. Sebelum kita ke fuzi rule bus, kita ke gambaran atau grafik dari fusifikasi. Nah, ketiga ini adalah termasuk dari fusifikasi atau input dari penelitian ini. Jadi yang pertama itu ada kecepatan angin, suhu udara, dan juga tekanan udara. Seperti yang kita lihat bahwa gambar grafik warna merah atau garis warna merah itu adalah rendah di setiap grafiknya ya teman-teman, itu sama saja maupun di kecepatan angin, suhu udara maupun tekanan udara. Sedangkan yang lainnya ada abu-abu dan juga hitam. Yang abu-abu itu adalah sedang, yang hitam itu adalah baik atau tinggi. Kemudian kita langsung ke rule bus. Mungkin ada ya teman-teman yang bertanya, apa sih rule bus itu? Nah, rule bus ini itu adalah proses pembentukan keputusan berdasarkan basis aturan yang telah dibuat dalam sistem. Basis aturan tersebut dibangun dalam fuzi inference system dengan menggunakan metode Mamdani yang kemudian akan digunakan untuk menentukan keputusan yang akan diambil atau output. Nah, sebelum kita ke output atau defusifikasi, kita ke gambar dari rule bus ini atau aturan dari fuzi rule bus. Nah, di sini terdapat 3 inputnya, yaitu kecepatan angin, suhu udara, dan tekanan udara. Nah,
aturan fusi ini tadi kan adalah gabungan himpunan lain, gabungan himpunan lainnya. Jadi di sini terdapat 27 gabungan dari setiap masing-masing misalkan kecepatan angin, suhu udara, dan juga tekanan udara. Nah, di sini terdapat juga potensi PLTB. Di potensi PLTB ini itu adalah termasuk dari defusifikasi atau dari outputnya. Jadi untuk lebih memahaminya, kita dapat masuk ke penjelasan dari defusifikasi. Defusifikasi ini adalah merupakan suatu proses merubahnya bilangan fusi ke bilangan tegas yang kemudian akan dijadikan sebagai nilai output atau keputusan potensi angin berupa nilai representase range antara 0 sampai dengan 100. Output terdiri dari suatu variabel keputusan, yaitu potensi angin. Nilai pada keputusan akan berupa 3 himpunan fusi, yaitu yang pertama tidak layak, yang kedua cukup layak, dan juga sangat layak. Dan kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk persentase dengan range 0 sampai dengan 100. Setelah itu kita akan lanjutkan ke gambar atau hasil dari defusifikasi. Nah, di sini di gambar atau di grafik terdapat jelek, sedang, dan juga bagus. Nah, di jelek tadi ini itu adalah tidak layak, sedang itu cukup layak, dan bagus ini sangat layak. Jadi seperti tadi juga garis merah itu adalah jelek itu atau tidak layak, dan juga biru ini sedang, biru tua ini bagus atau cukup layak dan sangat layak. Kemudian kita akan lanjut ke hasilnya. Dari hasilnya atau dari gambar grafiknya kita dapat meratakan atau rata-rata nilai dari keseluruhan datanya. Jadi kita lihat gambarnya, data outputnya itu yaitu sebesar 43,51%. Sedangkan nilai minimalnya yaitu 31,27%. Dan sedangkan nilai maksimalnya yaitu 49,87%. Hasilnya itu input terdiri dari 3 variabel seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kecepatan angin, suhu udara, dan juga tekanan udara. Sedangkan outputnya itu adalah nilai potensi angin dengan menggunakan satuan persen seperti saya jelaskan. Outputnya itu 43,51%, nilai minimalnya itu 31,27%, dan nilai maksimalnya yaitu 49,87%. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pembahasan data hasil atau data nilai kecepatan angin, suhu udara, dan tekanan udara. Itu merupakan data dari yang didapatkan dari BMKG Kabupaten Sumedep, karena yang dilakukan di penelitian ini itu di Kabupaten Sumedep. Data tersebut merupakan data dari rata-rata setiap bulan yang diambil dari bulan April 2016 sampai dengan bulan April 2018. Jadi penelitian ini teman-teman itu dilaksanakan selama 2 tahun lamanya. Kemudian setelah dilakukan pemrosesan dengan menggunakan metode fusi Mamdani, input ini terdiri dari 3 variabel. Itu seperti tadi juga kecepatan angin, suhu udara, dan juga tekanan udara.
Sedangkan outputnya itu adalah nilai potensi angin dengan menggunakan satuan persen. Adapun rata-rata nilai dari keseluruhan data output itu adalah 43,51%, dan nilai minimalnya atau nilai minnya itu adalah 31,27%. Sedangkan nilai maksimalnya itu adalah 49,87%. Kemudian selanjutnya, apa saja sih yang didapati dari pembelajaran paper ini? Nah, dari saya pribadi, dari paper ini saya dapat mempelajari bahwa dengan menggunakan fuzzy dapat membantu penyelesaian permasalahan yang tidak pasti dengan lebih mudah. Kemudian MATLAB yang telah, karena di sini simulasinya itu menggunakan MATLAB, jadi saya masukkan pembelajaran yang saya dapat, yaitu MATLAB telah dilengkapi dengan sistem fuzzy Mamdani. Itu mempermudah user untuk lebih cepat dalam merancang sistem yang kita inginkan atau yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, apa saja yang dapat dikembangkan dari penelitian ini? Jadi yang dapat dikembangkan itu, penelitian ini dapat dikembangkan di daerah-daerah terpencil untuk mendukung persediaan listrik. Kemudian yang kedua, dibangunnya pembangkit listrik dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan atau biasa disingkat dengan EBT, itu khususnya energi dari tenaga angin. Kemudian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil implementasi dan analisis, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan metode fuzzy Mamdani yang dibangun mampu memberikan keputusan untuk mendukung keputusan penentuan potensi pembangunan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Sumedep. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa penelitian ini, saya mengingatkan bahwa penelitian ini itu di Kabupaten Sumeneb. Berdasarkan data per bulan yang didapatkan dari BMKG, nilai rata-rata yang dihasilkan yaitu 43,51%. Nah, adapun perlunya pengumpulan data dan analisa kembali dalam pembuatan membership function pada setiap kriteria. Rulebus perlu membahas lebih detail dan lebih mendalam dengan para pakar, dan perlu dikembangkan yang lebih baik dalam pembuatan representasi, range, dan juga domain. Kemudian selanjutnya itu daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka menurut saya tidak perlu untuk saya bacakan, karena teman-teman bisa lihat sendiri daftar pustaka di sini. Kemudian di sini saya mencantumkan daftar pustaka itu ada 7, teman-teman. Oke, setelah dari daftar pustaka, ini materinya sudah selesai, teman-teman. Jadi dikarenakan materi saya dan juga pembahasan saya telah selesai, maka saya akan menutup pembahasan materi kali ini. Jadi terima kasih yang telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk di like
di subscribe, di komen, dan juga di share ya teman-teman. Bye bye.